Halo semuanya, selamat datang kembali. Gini, coba deh kita ambil waktu sejenak. Bener-bener berhenti bentar dari rutinitas kita yang serba cepat ini. Pernah nggak sih kalian ngerasa kayak terus-terusan berlari, ngos-ngosan, tapi ujung-ujungnya bingung, aku nih sebenarnya lari kemana sih? Nah, tenang aja, kalian nggak sendirian kok. Lewat bahasan kita kali ini, kita bakal ngebedah sebuah pemikiran yang menurutku sih bakal bikin kita mikir ulang tentang gimana kita memaknai perjalanan hidup kita selama ini. Nah, buat ngejawab rasa gelisah itu, kita bakal nyelamin sebuah buku yang luar biasa banget. Judulnya, Hidup Itu Proses Bukan Sekedar Berjalan Tanpa Arah. Buku karya Dr. Rahmat Maulana ini bener-bener bakal jadi fondasi buat semua kebijaksanaan yang bakal kita obrolin dan gali dalam-dalam hari ini. Di zaman sekarang ini, kita sering banget kan ngerasa capek yang luar biasa? Capek karena kita tuh kayak udah diprogram buat terus-terusan ngejar garis finish. Seolah-olah kebahagiaan itu baru bisa kita dapetin pas kita udah bener-bener nyampe di titik sukses itu. Padahal hidup tuh nggak cuma soal tujuan akhir loh. Rasa capek dan kosong yang sering kita rasain itu justru muncul karena kita lupa sama esensi utamanya, yaitu gimana kita bisa nikmatin setiap langkah yang lagi kita jalanin sekarang ini. Jadi, coba deh renungin bentar. Apakah kita selama ini cuma lari tanpa tujuan yang jelas? Kalau kita cuma asal lari, secepat apapun kita gerak, ujung-ujungnya ya cuma bakal kerasa kosong. Oke, sekarang mari kita ubah energi kita. Kita bakal masuk lebih dalam ke inti pemikiran dari Dr. Rahmat buat nyari tahu jawaban dari kegelisahan ini. Di buku ini, Dr. Rahmat tuh dengan keren banget menggabungin kearifan spiritual kuno sama psikologi modern. Jadi gini, di satu sisi ada orang-orang yang mindsetnya itu kaku banget, cuma terobsesi sama hasil akhir. Nah, pola pikir kayak gini nih yang sering bikin kita gampang stres dan cemas. Tapi di sisi lain, ada yang namanya pola pikir berorientasi pada proses, yang justru ngasih kita kepuasan batin yang benar-benar sejati. Kuncinya di sini bukan berarti kita nggak boleh punya target ya, sama sekali bukan. Tapi lebih ke gimana cara kita memaknai setiap fase perjalanan waktu kita lagi menuju ke target itu. Nah, ini tuh nyambung banget sama konsep growth mindset atau pola pikir berkembang dari psikolog Carol Dweck yang juga jadi pondasi kuat di buku ini. Orang yang punya mindset ini, mereka nggak bakal langsung hancur berantakan pas ngalamin kegagalan. Malahan mereka ngelihat tantangan itu ibarat bahan bakar buat ngebangun karakter mereka biar makin tangguh. Jadi gagal itu bukan akhir dari segalanya, melainkan cuma satu peluang krusial di tengah proses belajar kita yang panjang ini. Terus ada lagi nih konsep yang namanya anti-fragility dari Nassim Nicholas Taleb. Apa sih yang bikin konsep ini menarik banget? Ini tuh bukan cuma sekedar gimana kita bisa bertahan hidup, tapi gimana kita bisa mekar dan jadi jauh lebih kuat justru pas kita lagi dihantam sama ketidakpastian. Buku ini tuh ngingetin kita kalau hidup bakal selalu penuh kejutan. Jadi, daripada kita sibuk ngehindar, rintangan-rintangan itulah yang sebenarnya jadi tempat paling pas buat kita bertransformasi. Oke, terus pertanyaannya sekarang, gimana sih cara kita navigasiin itu semua di dunia nyata? Jawabannya, kita butuh visi. Visi ini ibarat kompas kita pas lagi gelap gulita. Langkah pertamanya, kalian harus benar-benar ngerenungin apa sih nilai-nilai terdalam dari diri kalian. Terus temuin deh mengapa atau alasan utama kenapa kalian ada. Nah, ini persis kayak yang sering banget diomongin sama Simon Sinek. Kalau pondasinya udah kuat, baru deh kalian bisa netapin tujuan jangka pendek dan panjang yang realistis buat jadi penunjuk arah. Kalau visinya udah dapat, terus eksekusinya gimana dong? Nah, penulis buku ini minjem pendekatannya James Clear buat ngejelasin rahasia dari perubahan besar. Kalian tahu nggak sih, kalau kalian cuma jadi 1% aja lebih baik setiap hari selama setahun, pas diakumulasiin, kalian bakal jadi 37 kali lipat lebih baik. Gila kan? Ya itu dia rahasianya. Bukan nungguin lompatan raksasa yang terjadi semalam, tapi lebih ke fokus sama hal kecil hari ini, bangun kebiasaan itu pelan-pelan sampai akhirnya numpuk jadi pencapaian yang benar-benar masif. Nah, poin yang paling penting sekarang adalah gimana caranya kita bisa nikmatin proses itu tanpa ngerasa tertekan. Pemikiran di buku ini tuh ngegabungin dua pandangan yang menurutku mind-blowing banget. Di satu sisi, kita diajak buat numbuhin rasa syukur yang dalam tiap hari dari ajaran spiritual Imam Al-Ghazali biar hati kita lebih tenang. Di sisi lain, kita juga belajar buat nemuin kedamaian lewat cara nerima ketidaksempurnaan kita sebagai manusia dari insight modernnya Brené Brown. Kunci utamanya, hiduplah secara utuh, benar-benar hadir pada detik ini di masa kini. Sekarang mari kita masuk ke bagian yang benar-benar menggugah hati. Psikiater Viktor Frankl, seseorang yang berhasil selamat dari masa-masa kelam di kamp konsentrasi, ngebuktiin satu kebenaran yang luar biasa. Coba deh bayangin bentar.
Di tengah penderitaan yang mungkin nggak sanggup kita bayangin, beliau ngebuktiin kalau pas kita berhasil nemuin makna di balik rasa sakit, jiwa kita tuh bakal ngeluarin kekuatan yang luar biasa buat bertahan. Seseorang yang punya alasan kuat untuk hidup, bener-bener bakal mampu ngelewatin hampir semua bentuk penderitaan. Atau coba kita lihat kisahnya Helen Keller. Bayangin, dia ngejalanin hidup di dunia yang bener-bener tanpa suara dan tanpa cahaya dari sejak dia masih kecil. Tapi apa itu bikin dia nyerah? Enggak sama sekali. Optimismenya yang nyala terang benderang itu ngebantu dia nembus batas-batas fisik yang menurut dunia tuh mustahil banget buat dilewatin. Harapan teman-teman adalah bahan bakar tak kasat mata yang bikin kita bisa nyapai hal-hal yang paling hebat sekalipun. Dan buat nyampain puncak pemahaman kita hari ini, coba renungin kisahnya Nelson Mandela. 27 tahun hidup di balik jeruji besi loh. Tapi keberanian dan prinsipnya soal keadilan nggak pernah goyah, sedikit pun nggak. Kisah ini benar-benar ngajarin kita kalau proses kehidupan yang paling berat dan ngebatasin sekalipun, nggak bakal pernah bisa ngancurin seseorang yang megang teguh nilai di dalam hatinya. Itu teman-teman adalah bentuk tertinggi dari ketangguhan. Asli, ini menginspirasi banget kan? Nah, sebagai penutup, aku mau ninggalin satu pertanyaan yang semoga bisa terus kalian pikirin. Kita kan udah sama-sama paham nih kalau esensi dari hidup itu ada di keindahan prosesnya, bukan cuma nunggu piala di garis finish. Sekarang, kendalinya ada di tangan kalian. Mengetahui semua ini, apa sih langkah bermakna kalian selanjutnya? Hari ini, nggak usah nunggu sampai akhir perjalanan buat ngerasa bahagia. Rangkul semua tantangannya, hargai prosesnya, dan bikin setiap detik hidup kalian benar-benar bermakna. Teruslah melangkah dan temuin kehebatan diri kalian di dalam proses itu sendiri.